Petunjuk teknis pertimbangan hukum. Pembangunan yang berkeadilan di Indonesia hanya dapat terwujud bila semua sektor mau turun tangan. Sebagai bagian dari pemerintah, Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun turut berkontribusi membangun negeri, antara lain dengan memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan jasa yang diberikan Jaksa Pengacara Negara atau JPN kepada kementerian, lembaga, badan usaha milik negara maupun daerah. JPN juga dapat memberikan pertimbangan hukum pada badan hukum yang di dalamnya negara atau pemerintah memiliki kepentingan terkait perdata dan tata usaha negara. Sebelum memberikan pertimbangan hukum, JPN harus memahami ruang lingkup permohonan yang diajukan. Permohonan pertimbangan hukum harus menyangkut masalah perdata dan tata usaha negara dan tidak berbenturan dengan bidang lain. Pertimbangan hukum yang diberikan JPN dapat dibagi menjadi 3 bentuk: pendapat hukum, pendampingan hukum, serta audit hukum. Pendapat hukum merupakan jasa yang diberikan JPN dalam bentuk tertulis, sesuai fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. JPN memberikan pendapat hukum kepada proyek yang akan dilaksanakan atas permintaan untuk kepentingan negara atau pemerintah. Ketika menyusun pendapat hukum, ada beberapa rambu yang harus diperhatikan JPN. Pendapat hukum harus disusun berdasarkan analisis yuridis normatif. Analisis yuridis normatif merupakan metode pengkajian terhadap permasalahan yang dimohonkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JPN harus memahami kedudukan pemohon selaku badan hukum. Sebab, setiap badan hukum memiliki peraturan perundang-undangan sendiri-sendiri. Selanjutnya, JPN harus memverifikasi permasalahan hukum yang diajukan pemohon. Penting bagi JPN untuk memahami ruang lingkup keuangan dan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu wajib diketahui guna mengantisipasi kerugian keuangan negara akibat permasalahan hukum yang diajukan pemohon, menghindari adanya legitimasi melalui mekanisme keperdataan atas suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Terakhir, JPN harus menetapkan limitasi berdasarkan objek permasalahan hukum yang diajukan dan kurun waktu. Dalam menyusun analisa yuridis, JPN diberi ruang untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan secara sahih, gramatikal, dan sistematis. Namun JPN dilarang melakukan penafsiran bila ditemukan pertentangan terhadap 2 atau lebih peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. JPN harus melakukan verifikasi, bukan menyangkut kebenaran material dokumen subjektif, karena JPN hanya bertanggung jawab terhadap pendapat hukum yang disusun berdasarkan data pemohon. Lebih dari itu, pendapat hukum hanya ditujukan terhadap permasalahan yang dimohonkan dan tidak berlaku bagi masalah lain yang tidak dinyatakan secara tertulis. Pendapat hukum harus dituangkan JPN dengan bahasa yang lugas, jelas, serta dengan format yang terstruktur. Pendampingan hukum merupakan pendapat hukum berkelanjutan oleh JPN dari awal hingga akhir kegiatan. Kesimpulan dari pendampingan hukum ini akan dituangkan dalam bentuk berita acara. Ketika memberikan pendampingan, JPN bertindak selaku penasehat hukum. Ia tidak memiliki otoritas memutuskan suatu tindakan serta tidak masuk dalam organisasi pekerjaan. JPN hanya melaksanakan pendampingan hukum secara yuridis normatif tanpa melakukan analisa teknis proyek dan keuangan. Selain itu, JPN tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap tindakan material yang dilakukan oleh pemohon. Selanjutnya, audit hukum, yakni pemeriksaan secara menyeluruh dan seksama dari segi hukum yang dilakukan JPN atas pemerintah negara atau pemerintah, BUMN, dan BUMD.
JPN juga dapat memberikan audit hukum pada badan hukum yang di dalamnya negara atau pemerintah memiliki kepentingan terkait perdata dan tata usaha negara. Audit hukum dilakukan terhadap badan hukum maupun suatu kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Ada beberapa tahapan yang dilalui JPN saat memberikan audit hukum. Dimulai dengan menandatangani perjanjian jaminan kerahasiaan, dilanjutkan dengan menyusun daftar dokumen yang dibutuhkan, kemudian diperiksa menggunakan analisa yuridis normatif. Sebelum mengeluarkan pertimbangan hukum, JPN wajib memaparkan hasilnya di hadapan pimpinan. Demikian pula, setelah mengeluarkan pertimbangan hukum, JPN wajib melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan. Pertimbangan hukum dari bidang datun kejaksaan dapat diandalkan menjadi penjaga agar percepatan pembangunan tidak melanggar aturan. Pertimbangan hukum bidang datun kejaksaan diharapkan menjadi katalisator supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia segera terlaksana.